Bangka Selatan, penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tata kelola penambangan biji timah di wilayah IU PT Timah Tbk memasuki babak baru. Tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan resmi menetapkan dan menahan sejumlah tersangka dalam kasus yang menyeret pejabat internal, perusahaan hingga mitra usaha. Kamis, 19 Februari tahun 2026. Penetapan tersangka diumumkan pada Rabu, 18 Februari tahun 2026. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin Uno Siete Ocho Uno L.9.15 FD.2 November tahun 2025 tertanggal 25 November 2025. Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola penambangan biji timah PT Timah kepada mitra usaha di wilayah IUP PT Timah Tbk Kabupaten Bangka Selatan yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga ke 2022. Kasus ini tak berdiri sendiri. Dalam fakta persidangan perkara, Timah yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Terungkap adanya dugaan pemufakatan jahat antara sejumlah perusahaan smelter swasta, yakni PT RBT, CVYP, PT SBS, PT SIP, dan PT TIN, dengan Direktur Utama PT Timah Tbk saat itu, berinisial MRP, yang kini telah menjadi terpidana. Pemufakatan tersebut diduga dilakukan untuk mengatur kerja sama suamenua, alat peleburan biji timah. Lebih jauh, beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan smelter swasta tersebut diminta agar diberikan legalitas berupa surat perjanjian SP dan surat perintah kerja SPK, sehingga dapat melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, penerbitan SP dan SPK kepada sejumlah mitra usaha sejak 2015 hingga 2022 dilakukan secara melawan hukum. Salah satu pelanggaran mendasar adalah tidak adanya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (S) sebagaimana disyaratkan regulasi. Akibatnya, peran pemegang IUP yang seharusnya melekat pada PT Timah sebagai pemilik izin usaha pertambangan justru tergantikan oleh mitra usaha. Secara normatif, mitra usaha hanya berhak melakukan kegiatan jasa pertambangan berdasarkan AIUJP, izin usaha jasa pertambangan, bukan melakukan aktivitas penambangan secara langsung. Tak hanya itu, sejumlah mitra usaha juga diduga melakukan pengepulan biji timah yang berasal dari aktivitas penambangan ilegal untuk kemudian diperjualbelikan kepada PT Timah dengan berlindung pada SPK yang diterbitkan. Transaksi penjualan dilakukan berdasarkan tonase ton atau SN, bukan berbasis imbal jasa atas volume pekerjaan atau waktu kerja sebagaimana semestinya dalam skema jasa pertambangan. Setelah biji timah diterima PT Timah, komoditas tersebut kemudian disalurkan kepada smelter swasta sesuai kesepakatan awal. Dalam praktiknya, diduga terdapat penerimaan fee sebesar 1.500 hingga $750 per ton yang dikemas dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Padahal, secara konseptual, program kemitraan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melalui skema jasa pertambangan, bukan menggantikan peran pemegang IUP dalam kegiatan eksploitasi. Dampak dari praktik tata kelola yang menyimpang tersebut sangat signifikan. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP nomor P.03.03 SR 522 5 Maret tahun 2024 tertanggal 28 Mei tahun 2024, serta pemeriksaan ahli auditor BPKP Pusat pada 28 Januari tahun 2026. Negara mengalami kerugian di Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp4,16, 3,2, 18,99, 3,7, 66,98, atau lebih dari Rp4,16 triliun. Dalam proses penyidikan, tim telah mengantongi berbagai alat bukti, di antaranya berita acara pemeriksaan bab terhadap 29 saksi, penyitaan 28 bundel dokumen, 14 barang bukti elektronik, serta keterangan ahli pertambangan dan auditor keuangan BPKP. Berdasarkan alat bukti tersebut, penyidik menetapkan 10 tersangka dari internal PT Timah Tbk. Ditetapkan 2 tersangka, yakni Ahmad Subagja, selaku Direktur Operasi Produksi PT Timah periode 2012 sampai 2016, serta Nur Adi Kuncoro selaku Kepala Perencana Operasi Produksi POP periode 2015 sampai 2017. Sementara, dari pihak mitra usaha, 8 tersangka yang ditetapkan adalah Kurniawan Effendi Bong, Direktur CV Teman Jaya, Haryanto, Direktur CV SR, Bintang Babel, Agus Lamet Prasetyo Direktur PT Indometal Asia, Steven Chandra Direktur PT Usaha Mandiri Bangun Persada, Hendro Direktur CV Bintang Terang, Hanizarudin Direktur PT Bangun Basel, Yusuf Direktur CV Chandra Jaya, dan Usman Hamid, Direktur Usman Jaya Makmur. Terhadap seluruh tersangka, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kedua, Pangkal Pinang, terhitung sejak 18 Februari tahun 2026 hingga 9 Maret tahun 2026. Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa penegakan hukum terhadap tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung terus bergulir. Publik kini menanti sejauh mana pengembangan perkara ini akan mengungkap aktor-aktor lain yang diduga turut menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah tersebut. Daisa dari Bangka Selatan, reporter KBO melaporkan.